Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Jadi speaker hari ini. Siapa Dia itu leader saya, Ko Daniel. Iya. Ya, dia leader yang setia yang saya tahu ya. Kenapa? Edan. Saya tahu bahwa dia kalau ngelakuin hal kecil ya, dia start gitu ya. Dia lakuin dengan setia loh, konsisten. Nah, itu saya lihat dari Koriko ya. Juga dia tuh sebagai pemimpin ya, sebagai as a leader, dia itu rendah hati. Nah, ini yang hebat banget. Itu gue gak percaya. Itu gue rada... Lu tau gak, Ko Daniel? Ya, waktu saya tanya sama Koriko, ini nggak apa-apa nih, budget Koriko tuh keluar terus gitu ya. Ya, gue mau ngabisin duit buat lu, gitu katanya. Waduh, gue bilang, ini ya, leader bener-bener. Ya, rendah hati ya. Memang hebat. Ya, lalu sebagai leader dia servicingnya hebat. Melayani ya. Waktu saya datang ke rumahnya ya, dia melayani saya ya, sarapan saya dihidangin ya. Padahal mungkin dia masih ngantuk ya, mungkin dia masih mau waktu sama anaknya ya, tapi dia servicing. Ya. Lalu sebagai ayah saya lihat nih, ya, dia terus menggali apa yang jadi potensi terbaik partnernya. Ya. Kan Legacy menganut parenting leadership ya teman-teman ya. Yes. Nah, jadi di Koriko ini tahu banget ya, memahami banget yang jadi kelebihan sama kekurangannya saya nih. Ya, sama partner-partner yang lain juga ya, termasuk partnernya Ciester nih. Nah, ya. Dan lalu apalagi sebagai mentor nih, sales idenya nih kagak habis-habis Koriko. Oh, iya itu, benar. Iya, jadi secara skill dia mengequip kita ya dari berbagai sisi kehidupan, nggak cuma sales idea ya, tapi itu Ko Daniel. Latihan berkali-kalinya untuk keluarin jokes-jokes. Nah, Koriko lagi typing nih, Koriko lagi typing. Iya. Dan juga hari ini spesial teman-teman, ada Esther teman-teman yang udah cantik luar biasa. Esther ini gue kenal udah lama banget dan benar-benar gue tahu banget bahwa Esther ini punya hati yang luas banget. Dia nggak menyerah, yang pasti tadi kita tahu ya, sebuah proses tadi Koriko bilang akan menjadi proses kalau kita terus lakuin dan nggak menyerah. Dan gue tahu banget ini ada di diri Esther. Dan juga Esther luar biasa, udah berhasil dipromosikan sebagai AD teman-teman. Dan juga gue tahu benar-benar Esther ini punya hati untuk menerima setiap prosesnya, lakuin terus, nggak menyerah. Dan di Prudential, gue percaya pada waktunya itu semua indah pada waktunya. Pas udah dipromosi ya sebelumnya, dapat jodoh yang luar biasa, dapat Sultan Tiongkok ya, dan juga sekarang dikaruniai buah hati yang luar biasa. Jadi sebagai ibu, pas banget. Gua tahu Esther ini hatinya tuh lemah lembut banget. Jadi gua kayaknya rada nggak percaya kalau dia itu ada relasi sama Koriko kadang. Jadi tapi mereka ini Esther ini juga adiknya Koriko ya. Gitu. Jadi boleh di-unmute semuanya, mari kita sambut dengan luar biasa Koriko dan juga Esther dan Syekh. Yes. Morning, Koriko, Daniel and Sam. Morning. Thank you loh, Sam. Udah sesuai skrip banget. Tadi muji-mujinya yang gue udah suruh sama lu ngomong ini ya, nanti lu ngomong ini ya. Semua udah sesuai skrip. Terima kasih loh. Daniel, nggak thank you ya Neil pagi ini. Iya, Koriko gitu sih Koriko. Neil, tapi lu lagi mencoba proses yang menurut gua boleh dicoba terus. Karena katanya ya teman-teman bilang kalau yang dibekap terus nanti keluar bulunya. Nah, Daniel lagi cobain. Siapa tahu jenggot sama kumisnya juga keluar kalau dibekapin terus ya. Semoga berhasil ya Neil.
Ini juga Iya. proses lah. Ya. Setuju. Oke, teman-teman Legacy, selamat pagi. Ayo, Kak Riko. Senang banget gue hari ini boleh present sama Esther, AAD Wah. tahun 2021 ya, yang lagi berjuang untuk terus membangun bisnis. Senang banget kalau hari ini boleh jadi berkat, kalau hari ini boleh apa yang kita lewatin bareng-bareng, boleh jadi bekal buat teman-teman semua di sini yang mungkin lagi kejar juga AAD 2022 atau kejar AD 2022. Boleh dong ketik di kolom chat teman-teman yang mau lagi kejar nih bareng-bareng AAD di 2022. Boleh ketik di kolom chat, saya lagi kejar gitu. Ketik. Kalau ketik, Wah, ini Abang awasi loh. Eca, ada Koko Andre. Oh iya, Krisna lagi dikejar AAD 2022. Iya. Bagus. Lari yang kencang ya Krisna ya. Karena saya tahu banyak banget di timnya Krisna yang lagi ngejar-ngejar Krisna. Oke. Silakan Cici Esther. Gak tahu nih hostnya nggak nanya-nanya nih, Ter. Oke, ya bentar dong. Lu langsung nyamber, Koriko. Kirain Koriko mau ngomong lagi. Iya, lu mah. Kan kalau lu tuh udah paling master lah. Kita mah, kalau lu ngomong kita diam. Gitu. Oke, nah jadi kita hari ini, kita selain mau denger dari Koriko, sebenarnya nggak terlalu lah. Tapi ya udahlah, nanti kita dengerin juga lah dari Koriko ya. Kita yang mau denger bener-bener dari Esther nih, Teh. Etey, panggilan sayang kita di Legacy itu Etey. Nah, buat Etey. Nah, jadi halo Etey. Gila, aduh, sekarang udah tidak gadis lagi. Oh, itu terus yang dibahas. Halo kok, ini aku tahun ini tuh udah tahun pernikahan ketiga gitu ya. Kenapa masih itu yang dibahas kok? Iya. Etey itu, aduh, mukanya awet muda banget, bener-bener ini loh, luar biasa. Nah, Etey, sekilas kira-kira background Esther itu apa sih, ceritain buat yang belum tahu, kira-kira kita pasti bisa relate dan belajar sesuatu dari seseorang itu punya perjalanan hidup, punya proses hidup, baik cerita hidup kayak apa. Nah, boleh diceritain dong. Gue panggilnya Etey aja ya, biar akrab. Oke. Pagi teman-teman, thank you banget hari ini Esther punya kesempatan sharing pengalaman hidup, proses apa sih yang Esther udah alamin. Nah, kalau ngomongin tentang background ya, Esther itu dulunya nggak banyak bergaul, ya teman juga itu-itu aja. Kalau nggak ditanya duluan, nggak akan ngajak ngomong orang itu, ya bukan karena sombong ya, tapi emang nggak pede itu dan pendiam banget waktu itu. Terus ya nggak pandai ngobrol juga, ngomong, apalagi di depan banyak orang. Terus kenapa gimana bisa nih sekarang kayak nggak ada bekasnya gini loh, Teh. Sama kayak Kanita kali ya dulu ya, katanya saya nggak bisa ngomong. Nah mungkin sekarang saya juga kayak begitu. Itu lebih nggak mungkin lagi ya. Oke. Nah jadi gimana ceritanya Esther bisa kenal atau ada akhirnya di bisnis komunitas Legacy ini ya di Prudential. Jadi sebenarnya Esther itu udah diceritain dari Esther waktu itu lulus SMA sama Koriko. Ya nggak ngerti-ngerti banget juga sih waktu itu diceritain sama Koriko apa. Tapi karena Koko sendiri yang ngajak itu ya udah bermodalkan percaya aja dan nurut gitu. Dan sekarang salah ya. Enggak. Nah, dan sekarang Esther ini adalah seorang istri dari tentu aja satu orang suami ya. Kebetulan masih WNA juga dan ibu dari satu orang anak yang sekarang umurnya baru 11 bulan. Jadi lagi masa-masanya juga nih fokus dan urus anak gitu sih kok. Wow. Tapi kayaknya bener tadi pertanyaan gua adalah background lu itu dari SMA, berarti apakah dikenalin Koriko terus langsung ke Prudential nyobain atau akhirnya ini apa lu nggak mau Koriko aja kayaknya kurang bisa dipercaya gitu, atau Koriko itu bener meyakinkan bisa dipercaya langsung Etey
oke, berarti dari SMA terus langsung join Prudential. Nah, perjalanannya gimana? Nah, kayak yang tadi Esther udah sebut ya, Esther mah waktu itu memang ya udah nurut dan percaya aja sama Koriko karena di Waduh, balik bener-bener baik loh. di balik kekonyolannya, terus apa ya kayak suka ngomong ngaco gitu kadang-kadang, tapi percayalah dia juga ada sisi wise-nya, dia ada sisi Edan. apa Setuju, setuju. dewasanya gitu. Jadi ya tentu saya percaya dibanding Kodani loh. Saya lebih percaya koko saya. Oh iya iya Maaf, iya maaf. iya. Maaf. Bercanda loh. Oh iya Nah, iya iya. Oke, berarti waktu itu langsung join Prudential ya? Mau? Ya, join Oke, Prudential karena tapi bener. ya apa ya sekedar masih ikut M3 ya, terus ikut training Sabtu karena kan waktu itu posisinya apa ya, karena kan benar-benar nggak ada pengalaman kerja gitu. Dari SMA tuh, anak SMA yang boleh mau cobain kerja, terus kerjanya nyobain di Prudential. Iya. Awal-awal gimana? Nah, Awal-awal gimana? Sama beberapa orang juga. Kalau gua tuh sama nungguin kuliah juga. Waktu itu gua lupa lah. Lagi kuliah juga diajakin Ko Andre juga, Joke sama itu. Tapi kalau gua kan mungkin udah lebih kuliah tuh lebih gede. Nah, lu SMA mau cobain, mungkin itu pengalaman kerja pertama kali ya, cobain kerja. Nah, menurut lu apa yang pertama mungkin kan karena percaya sama Koriko nih. Kedua, setelah ngejalanin apa nih? Makin Prudential itu makin oke atau menurut lu ini nih. Wah, ini ternyata setelah dicobain tantangannya gimana nih gitu. Awal-awal lu cobain itu awalnya teleponnya gimana, terus ketemu siapa, nah itu gimana tuh anak SMA? Nah, waktu itu sekarang apa ya kayak prosesnya ya, pengalaman serunya waktu udah akhirnya oke, saya mau ada di bisnis ini. Pertama saya jatuh cinta sama komunitasnya. Karena benar-benar sepositif itu kalau ngomongin Esther ada sampai hari ini pun itu semua karena saya benar-benar hanya diproses dan di tempat pertama saya itu jadi Prudential gitu. Jadi legacy ini juga gitu. Waktu itu kita belum legacy ya gitu, tapi memang orang-orangnya sepositif itu. Dulu anak SMA waktu itu benar-benar nggak ada market gitu. Karena kalau ngomongin mau bantuin saudara, kita mau ceritain gitu tentang edukasi insurance-nya, kayaknya list namanya juga udah habis duluan sama Koriko gitu. Terus ya ke siapa ya gitu. Ya ke teman-teman sekelas waktu itu saya ngomong sama teman-teman, gue boleh nggak ketemu sama orang tua lu, gue mau edukasi tentang asuransi gitu. Intinya kan kayak gitu ya bahasanya, tapi ternyata nggak segampang itu juga. Ya berujung nggak ada kabar juga dari mereka untuk saya bisa ketemu sama orang tuanya. Terus kalau ngomongin skill komunikasi, aduh itu bener-bener nol banget gitu. Jadi kalau misalnya mikir-mikir nih ya, setelah saya flashback dari waktu itu sampai ke hari ini, ternyata pertanyaannya itu adalah saya ini ada di sini itu karena saya mau atau enggak, niat atau enggak gitu, bukan karena dipertanyakan kemampuan atau enggak punya kemampuannya gitu. Karena kalau kemampuan, skill itu semua kita bisa dapatin dari belajar, kita latih, kita cari, kita tanya sama orang. Tapi kalau kemampuan, siapa yang bisa kasih gitu? Selain dari keluar dari diri kita sendiri. Gitu sih Pak Daniel. Wow, bener banget. Jadi bener-bener, oh iya, gue inget juga. Judulnya adalah bukan mampu atau nggak mampu, tapi mau lah ya. Kayak gitu mungkin sekilas gitu ya. Dan bener banget. Dong, sama Chester. Coba, boleh Sam. Tapi waktu SMA itu ya joinnya, betul? Iya. Pengen tahu dong alasan apa yang membuat Ete mau cobain Pru? Karena pastinya masih muda ya, masih punya waktu ya untuk ambil kuliah atau apapun itu ya. Apa yang membuat Ete mencoba bekerja bareng? Selain karena Koriko yang ngajakin. Selain karena Koriko ya. Kan lu lihat juga, tapi ini ya. Ganti.
bisnisnya apaan, kerjaannya apaan, gitu. Oke. Nah. Ya kalau ngomongin selain kenapa nurut-nurut aja sama Koriko selain itu, ya karena udah keburu apa ya yang tadi itu jatuh cinta dengan komunitasnya dulu. Karena waktu itu kayaknya disebutin gos apa juga ya. Saya waktu itu mungkin posisinya nggak sedewasa Edo juga kali ya. Edo waktu itu SMA juga sama, tapi Edo kayaknya menurut saya lebih dewasa dibanding saya saat itu gitu. Jadi ya benar cuma ngikut dan udah keburu jatuh cinta sama komunitas yang ada di bisnis ini gitu. Kenapa? Apa yang bikin lu jatuh cinta, Teh? Berarti kan alasannya bukan duit ya, nggak goals yang utamanya tuh bener-bener ya betul, karena belum uang. Ya, nah, apa tuh? Kenapa jatuh cintanya, Teh? Nah, yang saya rasain ya waktu itu, pertama orang-orangnya fun. Even saya waktu itu pendiam, tapi saya seneng gitu ngelihat mereka bukan jadi nonton lawakan ya, kayak misalnya ada Coffee Lips apa gitu tuh mereka kan dari dulu juga memang lucu-lucu gitu. Tapi ya saya seneng gitu ngelihat oh iya ya mereka ngeliatin lebih mengamati waktu itu sih. Lebih mengamati terus saya tahu oh di bisnis ini tuh nggak cuma diajarin tentang jualan-jualan, ayo target gini, nggak cuma sebatas itu gitu. Tapi ada soft skill, life skill, value-value gitu. Jadi benar-benar apa yang Ete lihat dan Ete mau tuh bener ya, dari komunitas itu bener. Ete bisa berkembang jadi orang seperti sekarang, dan itu kayaknya benar-benar terbukti tuh. Kayaknya udah nggak ada bekas-bekas, nggak ada kemampuan komunikasi, itu berarti bener loh terbukti bertumbuh ya Teh ya, dan karena komunitas itu yang benar-benar jadi akhirnya sekarang jadi apa ya, dasar dan juga skill yang baru, skill yang bertambah, kemampuan yang bertambah buat Teh ya. Nah, nah jadi terus setelah itu kan kita tahu, nah gua pribadi juga ini sama Ete ini teman seperjuangan nih. Kita sama-sama di Legacy, percaya bahwa setiap kita masing-masing itu punya proses yang berharga nih, punya struggle-nya, kita perlu conquer hal-hal yang buat kita pribadi harus berhasil dimenangkan. Nah, yes. Nah, Ete juga gue percaya, gue tahu beberapa, tapi mungkin yang lebih detail kita mau denger lagi. Nah, buat Ete ini, proses hal nggak gampang apa sih? Tantangan apa sih? Challenge apa yang akhirnya udah Ete taklukkan sampai sekarang udah berhasil nih promosi, dan itu tuh gue percaya berharga banget, Teh. Nah, jadi proses apa Teh yang menurut lu inget, yang buat lu itu hal yang nggak gampang gitu, dan lu udah berhasil menangkan itu gitu. Nah, oke. Kalau ngomongin tentang proses ya, tadi ya yang Esther udah sebutin sebelumnya, Esther itu bukan yang tipe jago ngomong apa segala macem, tapi karena Esther pengen mencoba, Esther pengen belajar di sini. Jadi awal-awal itu Esther nggak punya nama ya, nggak punya daftar nama, kira-kira siapa hot prospeknya Esther. Esther memulai dengan yang namanya ke canvassing, cobain canvassing. Jadi waktu itu ke rumah sakit, food court, sambil umpet-umpetan sama satpam, karena kan sebenarnya harusnya ada izin gitu ya. Nah, terus ke toko-toko, itu benar-benar Esther samperin. Jadi ingat banget waktu itu pertama kali belajar canvassing, sampai apa ya, udah di depan orangnya, samperin orangnya, di depan orangnya, terus udah pak lihat-lihat, tapi akhirnya Esther nggak jadi cerita, saking nggak ada beraninya untuk ngomong gitu, karena itu udah lihat-lihat di depannya gitu, gimana gitu. Jadi ya terus nggak berani ngomong, sampai akhirnya pengen coba lagi, kali ini sosokan ke dokter di Esther samperinnya. Pas udah ke dokter kayak gitu, nggak lama satpam nyamperin dong bener di rumah sakit, nanya-nanya udah ada izin belum, ngapain apa segala macam. Saya alasannya, saya lagi bantuin nasabah saya klaim di sini. Oh gitu. Kali kalau misalnya di sini harus ada izinnya. Oh iya Pak, saya lagi bantuin nasabah saya klaim gitu. Ya pengalaman yang berkesan banget ya, berharga banget.
yang mungkin mikir saat itu kayaknya gue apes banget sampai didatangin satpam gitu. Wow. Tapi tahu nggak, dari canvassing juga ternyata Esther ini bisa achieve aum balik. Jadi kalau sekarang itu teman-teman namanya boleh kasih aplaus dong. Gitu. Yes, canvassing loh. Saya mau tanya dulu nih, itu Koriko yang nyuruh atau Ci Esther yang mau? Coba Koriko. Ya nggak tahu kemudian Esther Itu canvassing. itu kondisi yang dulu. Jadi sekali lagi benar kata Esther, teman-teman. Ini bukan tentang mampu atau nggak mampu. Kalau teman-teman melihat Esther zaman dulu, kita akan punya satu suara yang sama, yaitu kayaknya nggak bisa deh jadi agent deh. Umur masih muda, ya, nggak punya ring. Keluarga besar udah habis sama saya. Terus kemampuan komunikasi, kalau teman-teman tahu Esther dulu, memang sediam itu, teman-teman, nggak ngomong. Tapi saya ngeh bahwa yang namanya communication skill, setiap kita itu perlu improve. Nah, saya lihat Prudential adalah salah satu kendaraan yang cukup baik, lembaga training yang cukup baik untuk improve communication skill-nya Esther. Terus saya lihat komunitasnya, ya memang sebagus itu, teman-teman. Buat para partner baru yang hari-hari ini ya, baru join di Prudential, di Legacy ini, memang komunitas kita di Legacy sebagus itu. Wow. Nah, that's why Esther datang, dan Esther ternyata jatuh cinta sama komunitasnya, suka sama value-value-nya. Tapi saya lihat, bukan itu kan tujuannya Esther ada di sini, bukan cuman suka sama komunitasnya, bukan. Tapi perlu ada improvement. Esther punya kemauan, dia pengen bertumbuh, dia pengen achieve, dia pengen ngerasain nih jalan-jalan, punya uang, pengen, mau, sama seperti mungkin teman-teman di sini banyak juga yang mau ya. Yang mau start club boleh dong kasih reaction, saya mau gitu. Mau dong. Yang mau ya. Tapi pertanyaannya, ini bukan tentang kemampuan dulu, tapi tentang kemauan dulu. Kalau benar-benar mau, selalu ada jalannya, ada caranya. Karena dia nggak punya market, akhirnya saya dan Ci Adri ngobrol sama Esther. Esther, kalau kamu benar-benar mau, ayo kita cobain. Ada satu cara namanya canvassing. Terus kita cerita sama dia tentang canvassing. Nggak kepikiran sama dia tentang tegangnya canvassing. Dia bilang, ayo Ci. Sama-sama datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit Sentosa, kita lepas Esther, kita kasih tahu bahwa gini caranya. Secara teori udah tahu. Ngerti, role play, tahu, ngerti, bisa. Iya. Tapi begitu ketemu orang, itu mukanya Esther pucet, teman-teman. Gua ngeliatin dari jauh ya. Muka Esther pucet, ini orangnya lagi duduk, dia udah nyamperin duduk di sebelahnya. Lama, udah gitu berdiri lagi, jalan-jalan, ditanya sama ini dong. Esther, kenapa kamu nggak jadi ajak ngobrol? Jawabannya Esther apa, Ter? Ingat nggak, Ter? Kayaknya orangnya galak deh. Kayaknya nggak perlu asuransi deh. Terus aja kepala itu penuh dengan gitu. Jawaban pertama, Ci, kayaknya orangnya judes deh, Ci. Kayaknya orangnya galak. Kita ganti orang aja, Ci. Oke. Orang pertama. Orang kedua lagi nungguin dokter juga tuh ya. Dia deketin. Ci, kayaknya mah dia udah punya asuransi, Ci. Padahal nanya juga enggak, teman-teman. Tegangnya, mukanya pucat gitu ya. Nah, sekalinya dia berani nanya sama dokter, yang itu tadi dia bilang, langsung disamperin satpam. Kasihan. Aduh. Down, teman-teman ya. Nah, itu Esther. Tapi gue tahu, itulah yang namanya proses. Sekali lagi, proses bukanlah kegagalan. Tapi itulah yang namanya proses. Proses adalah hal yang perlu dilewati untuk pertumbuhan. Nah, itu proses. Ya, 1 kali, 2 kali, dia sampai nyerah, dia sampai bilang, Ci, udah besok lagi aja. Besok lagi, oke, kita pulang. Kita ngomong, kita tanya. Begitu kita tanya di mobil, teman-teman, dia marah, teman-teman. Dia ngerasa kayak dituduh, ngerasa kayak dikecilkan. Dia marah, dia pundung, teman-teman, kalau orang Sunda bilangnya. Dan itulah proses. Tapi berikutnya dia balik lagi, dia udah tahu, oh gini rasanya. Dia balik lagi karena pertanyaan yang sama. Esther masih mau? Esther bilang, mau.
Oke, pertanyaannya bukan mampu, karena waktu itu Esther kecil itu tidak mampu. Tapi pertanyaannya bukan mampu. Pertanyaannya Esther masih mau untuk punya pertumbuhan yang Esther dulu bilang mau, masih mau. Untuk dapetin Om Bali masih mau. Jawaban dia mau. Selama masih mau selalu ada jalan. Oke, datang lagi ke Sentosa. Di tempat yang sama, Rumah Sakit Sentosa. Datang lagi, kejadian lagi, gitu lagi. Marah lagi. Berikutnya setelah udah healing, masih ditanya, Esther masih mau? Mau. Akhirnya teman-teman, kita nggak pernah temenin dia. Dia datang sendiri dari kantor ke Sentosa. Karena deket rumah sakit Sentosa itu sama kantor kita dulu di Pascal Hyper Square yang lama, di Dynamic, itu deket. Jadi dia sendiri yang datang. Dia datang dan bukan cuman ke rumah sakit Sentosa. Akhirnya dia jadi apa teh? Dibilang apa teh? Kamu di perusahaan di dealer? Kayak apa? Mbak-mbak prudensial. Mbak-mbak prudensial. Mbak-mbak prudensial. Dia dikenal sama security Mbak-mbak prudensial dan tidak lagi diusir-usir karena security udah apal. Diusir juga datang lagi, diusir juga datang lagi. Jadi udah dikenal Mbak-mbak prudensial. Dan disitulah Esther dapetin Om Bali-nya. Jadi kalau teman-teman dengar cerita Esther sekilas ya, oh kayak gampang. Teman-teman, nggak segampang itu, my friend. Itu prosesnya. Wow, thank you, Koriko. Nah, Esther, nanya ke Esther boleh nih, Ko Daniel? Boleh, Sam. Kenapa sampai udah 3 kali ya, udah hari pertama gitu ya, pulang, hari kedua juga pulang gitu ya. Kenapa ketika ditanya ya, Chester masih mau apa enggak? Chester jawab mau. Nah, apa yang membuat Chester jawab lagi mau? Boleh nggak? Apa ya, kalau ngomongin kayak gitu. Karena waktu itu, jujurnya saya malahan karena ikut-ikutan orang, masih ikut-ikutan orang. Waktu itu di kantor, ibaratnya, wih ini nih lagi Om Bali nih, yuk kejar. Jadi sebenarnya kalau sampai ngomongin udah nemu belum ya why-nya pribadi gitu, ya belum juga sih. Tapi karena saya, oh iya ya ngelihat ke sini komunitasnya bagus. Kedua karena, ini vibes orang itu kayaknya lagi pada mau achieve Om Bali waktu itu. Jadi kayak sebenarnya masih kayak ikut-ikutan sih Sam. Karena bener-bener kayak belum mengerti juga kayaknya sebenarnya hidup kayak gimana gitu ya. Jadi benar-benar nggak tahu itu gitu. Jadi hanya bermula ikut-ikutan, sebenarnya belum ada strong why keluar, saya pengen ini, saya pengen itu, belum ada sih Sam. Wow, berarti komunitas menentukan pola pikir ya sama tujuan ya. Wah, keren. Iya. Wow. Jadi benar-benar Esther perlu berubah dulu jadi mbak-mbak prudensial. Jadi benar-benar itu proses perubahannya. Itu berhasil itu berarti. Yes, betul. Itu tuh didapatkan, itu titel mbak-mbak prudensial itu bukan sembarangan loh. Kalau kita tahu tadi ceritanya, bayangin waktu itu raut muka apa yang dirasain. Nah kan kebayang jadinya sekarang kalau diceritain tuh hari itu secara visual ya. Benar-benar itu kebayang, wow itu luar biasa dan berharga loh. Jadi mbak-mbak prudensial tuh itu suatu titel yang itu dibaliknya itu lebih berat lagi dan lebih dalam, luar biasa. Tapi setuju banget mau nanya ini ke Koriko, kan teman-teman di sini pada mungkin pengen dengar juga dari Koriko ya. Yes. Tentang bagaimana dulu Koriko sebelum ketemu Ci Esther ya, apa yang Koriko lakukan sih sampai akhirnya ketemu Esther, si Esther ini bisa percaya sama Koriko. Artinya ada sesuatu yang Koriko lakukan sebelum itu dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, ini kan nggak mungkin tiba-tiba lahir langsung dipercaya, bener nggak? Sampai hari ini aja Ko Daniel nggak percaya Koriko. Gitu ya. Itu mah boleh percaya sama Tuhan, nanti musyrik kalau percaya Koriko. Ya, boleh diceritain nggak Koriko? Apa background-nya dan apa prosesnya sampai Koriko dapat dipercaya? Oke, thank you Sam. Saya kalau ditanya sebelum menemukan Ci Esther, saya sudah menemukan Ci Esther sejak dia umur 0 tahun. Saya sudah menemukan dia nih ya. Jadi udah lama banget saya temukan Ci Esther.
Nah, kalau bicara tentang bisa dipercaya, teman-teman, ini jurinya adalah waktu. Ya, kalau bicara trust, bicara kepercayaan, jurinya adalah waktu. Begitu pula sama teman-teman yang hari ini mencoba untuk merekrut, ya, mengajak orang-orang yang kita tahu mereka butuh kendaraan ini. Kita tahu kendaraan ini bisa membantu kehidupannya mereka, bisa membantu pertumbuhannya mereka. Kita tahu, tapi problemnya bukan kita tahu. Problemnya adalah apakah mereka percaya lewat hidupnya kita, melihat hidupnya kita, mereka mau ikut. Mereka melihat benefit yang benar lewat hidupnya kita. Nah, itu problemnya. Dan seringkali orang fail dalam menganalisa problem. Dia pikir, wah ini nggak cocok, saya udah cerita sama orang, orangnya nggak mau direkrut. Dia pikir itu karena pekerjaannya nggak cocok buat orang ini. Padahal yang saya analisa bukan cuma itu. Yang saya analisa adalah ketika kita mau ajak orang, orangnya nggak percaya kita, apapun yang kita sodorkan, dia nggak akan ikut kita. Jadi fokus utama yang kita perlu lakukan adalah bangun trust dari orang lain. Karena mau bisnis apapun, kalau orang nggak percaya lo, orang nggak mau ikut lo. Mau bisnis apapun. Jadi bangun trust. Trust itu dibangun berdasarkan waktu, berdasarkan kesetiaan dari waktu ke waktu, berdasarkan integritas dari waktu ke waktu. Apa yang kita omong benar nggak itu kita lakuin. Berdasarkan pembuktian dari waktu ke waktu. Tapi gimana dong kalau dulunya saya ini bajingan, misalkan gitu ya. Dulunya saya ini nggak bener nih. Dulu saya ngomong A dilakuin B nih. Tenang aja, sekali lagi, kepercayaan bisa diraih oleh waktu. Berubahlah sekarang, maka di waktu yang akan datang, lo akan memperoleh kepercayaan. Nah, bersyukurnya, saya sama Esther hubungan sebagai kakak adik, kebetulan. Esther melihat saya sosok yang bisa dipercaya. Kebetulan. Saya melakukan hal-hal di masa lalu sebelum saya ajak Esther ke bisnis ini, melakukan mungkin hal-hal yang dipandang Esther benar. Dipandang Esther, ini bisa dipercaya. Sehingga pada waktu saya lihat bisnis insurance, saya cerita sama Esther, memang nggak susah untuk membuat Esther, mau ikutan. Kenapa? Karena dia tahu kakaknya nggak akan jerumusin dia. Gitu. Ya dari sisi itu menurut saya mudah. Tapi nanti mungkin dari sisi bagaimana mengembangkan Esther, nah itu ada PR sendirilah. Boleh kita tahu kok apa tantangan tuh kok. Itu kan sebuah tantangan ya untuk gini ketemu seorang pendiam yang nggak punya network, betul ya. Nah, saya juga kalau mau ngerekrut orang pendiam dia jawabannya begini. Nggak, kayaknya saya nggak cocok di asuransi. Saya mah orangnya nggak gampang bergaul. Saya mah nggak punya network. Saya mah pendiam. Saya introvert. Waduh. Nah, tapi Koriko dengan modal percaya tadi itu ya. Nah, cuman kan dibalik semua itu pasti ada tantangan tuh. Bagaimana sampai hari ini Chester bisa jadi kayak hari ini ya. Pasti penuh perjuangannya Esther, tapi juga ada perjuangan di balik itu, ada perjuangan Koriko. Nah, boleh nggak ceritain tantangan apa yang paling Koriko rasain ya? Waktu bantu nih adik sendiri nih, bangun bisnis bareng di Prudential, boleh nggak ceritain? Oke, nah sebelum gue cerita ya teman-teman, gue mau minta Esther ceritain ini yang tadi Esther cerita secuplik, itu ternyata ada banyak menurut gue ya, yang teman-teman boleh pelajarin. Masa-masa bukan cuman keberhasilan seorang Esther, dia punya keinginan yang kuat, dia punya kemauan yang kuat, dia terobos rasa takut, rasa minder, rasa nggak bisa ngomong, rasa dan lain sebagainya, sehingga achievement-nya terbukti ya muncul. Dia dapat Aum Bali buat anak seumur dia, nggak punya pengalaman. Menurut saya itu membanggakan. Tapi proses nggak pernah berhenti, teman-teman. Dalam hidup proses nggak pernah berhenti. Kita akan terus mengalami proses demi proses untuk kita mengupgrade dirinya kita. Boleh nggak ceritain dari setelah dapat Aum Bali yang kemampuan itu ternyata tadinya nggak punya jadi punya karena ada kemauan.
Tapi after itu apa yang Esther alamin, Ter? Oke, jadi dari tadi ya, udah dari canvassing, dapat album Bali, puji Tuhan diizinkan masih UM, tapi nggak tunggu lama juga, tahun depannya 2017 saya itu diizinkan juga di musik gitu. Nggak gampang banget, sedih lah, malu gitu ya, takut nanti aduh kalau ketemu teman-teman kantor ya mereka mikir apa ya tentang saya gitu. Nah itu tuh berjuang melawan itu tuh nggak gampang banget loh. Nah tapi saya memilih tahun itu saya tetap berusaha tegakin kepala saya senyum, tetap ceria gitu, tetap datang entry, terus tetap datang juga training di kantor. Dalam hati, aduh jujur itu nggak gampang banget gitu. Dan setelah saya pikir sekarang, saya mengambil keputusan yang tepat untuk tidak meninggalkan kawanan saya di Legacy. Maka vibes-nya, pengaruhnya itu tuh nggak hilang. Dan saya tetap ada artinya di dalam komunitas ini. Jadi saya tuh banyak yang jagain. Even mungkin saat itu saya merasa paling kecil gitu. Di antara dari prestasi mungkin, aduh kayaknya gagal, kayaknya banyakan saya deh. Jadi kan banyak banget pikiran negatif gitu. Tapi balik lagi, semua proses itu yang udah saya lalui ternyata membuat Esther yang sekarang gitu. Dan oh ya kalau misalnya ada Ko Paul atau Cisongnya di sini itu ya saya pengen mungkin Ko Paul nggak ngerasa dia melakukan sesuatu yang gimana, tapi saya mau say thank you sama Ko Paul karena di masa-masa nggak gampang itu ya. Kalau saya lagi datang ke kantor, Ko Paul itu seingat saya satu-satunya orang yang kalau ketemu saya dia selalu menyapa saya duluan dengan sumringah dan tahu kan ya style semangatnya Ko Paul gitu. Nanti dia hai Teh gitu. Terus saya itu kayaknya berharga banget buat saya waktu itu gitu. Jadi sampai saat ini saya masih ingat loh kejadiannya gitu gimana setiap dia sapa saya gitu karena kejadiannya gue juga pasti nyapa loh Teh. Tapi mungkin yang lebih berkesan Ko Paul iya nggak apa-apa. Jadi benar ya kalau ada kata orang berbuat baiklah, bersikap baiklah sama orang yang kita temuin. Karena kita nggak tahu dia lagi ngalamin apa, mungkin lagi rasain apa, hadapin apa, gitu. Terus dari situ tahun berjalan dan di tahun 2009 saya merit tuh waktu itu. Terus ya nggak ada perubahan signifikan. Ya 2019 saya merit, terus sebenarnya nggak ada perubahan signifikan yang gimana juga gitu. Tahun 2020 hamil, 2021 anak saya lahir. Dan di situ saya bisa katakan akhirnya saya bisa menemukan why-nya saya gitu. Wow. Karena waktu itu di Oktober 2021 saya ingat saya baru 88 juta API. Baru masuk yang namanya LEC yang Legacy Elite Club orang muda dari kapan? Saya baru masuk tuh Oktober. Terus dan dalam waktu 3 bulan saya bisa dapetin API pribadi itu tuh 300 juta lebih. Dan tahun 2021 itu adalah cash tersedikit saya dan API terbanyak saya selama ini jualan gitu. Kalau pikir-pikir ya gila ya gitu. Proses menemukan why buat seorang Esther Margaret itu sepanjang ini lika-likunya gitu. Karena benar nggak bisa bandingin, nggak bisa comparein hidup proses orang lain dan kita. Dan ternyata selama ini saya proses tuh karena ikut-ikutan gitu goalsnya, fokusnya ikut-ikutan orang lagi begini saya ikut gitu. Tapi ternyata waktu di 2021 nanti saya ceritain why saya lebih detailnya apa ya. Tapi saya percaya ketika kita bergerak maka Tuhan juga gerak karena iman aja nggak cukup gitu. Perlu ikhtiar, perlu usaha, maka Tuhan juga buka jalan gitu. Bayar harganya gimana tuh waktu dari Oktober sampai Desember? Ya bikin ilustrasi tengah malam, subuh, karena kan anak masih 3 bulan waktu itu. Jadi masih begadang-begadang, besok paginya harus titip tugas ke papa, ke mama, karena kan harus ketemu orang. Kebetulan saya nggak pakai mbak yang stay di rumah, dan nggak pakai suster juga untuk jagain Lukas gitu. Jadi dari bayi merah itu ya memang saya sama Sheikh yang urus sendiri gitu. Wow. Dan mau saya thank you juga buat Lesti Revin yang kala itu tuh biarpun diteleponin dan di chat tengah malam,
hebatnya mereka nggak tahu lagi ngapain ya, tapi masih angkat telepon, masih bales, ikut siapa langsung direct juga bukan gitu ya. Tapi mereka tuh ikut deg-degan waktu saya mau promosi gitu, teleponin udah issue belum, gimana progresnya. Itu thanks banget gitu sih kok. Nah, itu sekelumit ya cerita tentang jatuh bangunnya. Tapi kalau saya mau lebih fokus lagi ke dalam, teman-teman ingat tahun Esther ketika dapetin Aum Bali dan berhasil menjadi unit manager pada waktu itu tahun 2017. Betul ya, ya? 2017. Sebetulnya waktu tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 sampai bulan Oktober, Esther udah punya kemampuan untuk selling atau belum? Menurut teman-teman, boleh ketik di kolom chat. Udah kali. Udah. Waktu di awal diketemukan, Esther itu belum punya kemampuan untuk selling. Sekali lagi, mampunya belum ada, maunya ada. Tapi karena mau, Esther tiba-tiba berproses dan punya kemampuan. Nah, sekarang udah punya kemampuannya. Ini kita bicara tahun 2017, ya. Tapi ketika kemauannya hilang, dia udah berhasil kok. Aum Bali, udah berhasil. Income waktu itu seumur Esther, ya udah cukup banyak income-nya. Nggak punya mimpi tinggi-tinggi, enggak. Kemauannya hilang, maka percumalah kemampuan. 2017, 2018, 2019 udah punya kemampuannya, tapi nggak ada yang terjadi dalam hidupnya. Nah, ini mungkin perlu jadi refleksi buat kita, teman-teman. Buat kita yang berpikir, saya nggak mampu, mau ngejar AAD, saya nggak mampu. Itu bukan pertanyaan yang penting. Pertanyaannya, lu mau nggak? Lu mau nggak? Kalau lu mau terus ditolak, pertanyakan lagi, lu mau nggak? Kalau lu mau, lu akan bangkit lagi. Kalau lu nggak mau, lu akan berhenti hari itu. Tapi kalau lu mau, selalu ada jalan untuk bangkit lagi. Nah, kita mau atau enggak? Itu pertanyaannya. Yang berikutnya ya, begitu Esther udah menikah, kita sama-sama tahu Esther menikah sama C. C itu punya usaha keluarga. Secara logik, angka udah bukan lagi problem. Income mereka udah cukup buat. Hilang Koriko suaranya. Koriko. Suaranya Koriko hilang. Belum ada sekarang. Coba. Belum. Coba di unmute lagi Koriko. Ini sekarang di mute. Sambil menunggu Koriko, aku jadi belajar ini kok Daniel. Yes. Ketika tadi saya dengerin Koriko sama Chester ya, saya jadi nyatet nih. Ketika gagal, ya Esther memilih mau diproses. Ya, tapi ini ada satu pertanyaan buat kita semua nih, teman-teman. Ketika berhasil, apakah kita masih mau diproses? Setuju. Kadang-kadang orang euforia ya. Atau kadang-kadang orang sudah mencapai suatu keberhasilan, udah proses selanjutnya nggak mau. Nah, ini yang saya belajar hari ini. Nah, sekarang udah ada suaranya belum? Udah ada. Aman, Koriko. Oke. Nah, tadi sampai situ betul, Sam. Ketika Esther rasa-rasanya udah capai apa yang dia mau, dia kehilangan kemauannya, kemampuannya useless. Yes. Nah, ketika dia udah menikah, ini yang menarik buat saya. Ketika dia udah menikah, dia punya suami, punya usaha keluarga kan. Jadi rasanya secara angka nggak ada problem. Tapi yang lucunya adalah ketika dia punya anak, dia menemukan tiba-tiba, saya nggak ngapa-ngapain, dia menemukan sendiri apa yang membuat dia mau bergerak. Karena ada sesuatu di luar dirinya. Nah, ini mungkin kita bisa gali dari Esther ya. Tapi kalau tadi Samdian tanya bagaimana proses mengembangkan. Yang menarik adalah saya lebih sabar sama orang lain daripada sama adik sendiri. Saya lebih sabar sama partner lain daripada sama adik sendiri.
Ade sendiri tuh rasanya kayak saya nggak bisa kasih excuse gitu. That's why ada satu pertanyaan Johnsy yang menurut saya ya cukup menohok hari-hari ini adalah ketika Johnsy bertanya, ketika lu mau mengembangkan orang lain, mengembangkan pemimpin, pertanyaan pertama adalah apakah kamu bersedia mencurahkan hidupmu untuk mengembangkan dia? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan untuk kita semua para leader dan calon leader nih ya di Prudential, di Legacy. Untuk kita pengen mengembangkan satu orang. Itu keinginan, betul. Tapi pertanyaan ke dalamnya, apakah kita bersedia mencurahkan hidupnya kita? Bukan cuman sebagian waktu, bukan. Mencurahkan hidupnya kita untuk mengembangkan dia. Sama seperti apakah seorang ibu, seorang bapak bersedia mencurahkan hidupnya untuk mendidik, melatih, membesarkan, menjaga anaknya. Nah, itu kita belajar dari Cisonya Ko-Paul ketika Cisonya Ko-Paul menceritakan tentang parenting leadership. Bersedia nggak? Kalau bersedia, setiap kali kita mau kesel, tanyakan hal yang sama. Nah, itu dulu saya sama Esther rada pendek sumbunya, karena ini adik sendiri kan. Kalau dia agak pundung gitu ya, saya bawaannya kayak pengen nyentak, teman-teman. Bersyukur saya bukan adiknya Koriko ya, teman-teman ya. Kalau nggak bukan jadi Samriko dia. Itu gue menyadari dan gue menyesali. Oh, ada proses ketika Esther mungkin pundung gitu ya, mutung. Itu ada proses di mana saya bertanggung jawab, di mana saya mungkin kurang kesabaran, di mana sumbu saya terlalu pendek. Nah, itu saya jadi menyadari bahwa iya ya, si John C. Maxwell kan bilang rise or fall because of leadership, katanya gitu ya. Bertumbuh atau nggak bertumbuh partner kita itu karena kepemimpinan kita sebenarnya. Dulu saya sebel banget, kesel banget. Gue udah bantuin lu ya, jadi UM ya. Lu mempertahankan UM aja nggak sanggup. Gue ini nggak pernah loh kena demosi dan lain sebagainya. Tapi ternyata itulah, perasaan itulah yang membuat Esther kehilangan kemauannya dan nggak bergerak sejak tahun 2017, 18, 19. Dan gue lah yang bersalah di situ, teman-teman. Jadi gue bilang iya ya, proses mengembangkannya Esther, kenapa kok kemarin-kemarin tidak berkembang dengan sebagaimana mestinya, padahal dia udah punya kemampuannya. Itu salah gua. Itu salah gua. Gua tidak sadar bahwa mau adik, mau orang lain, kalau saya pengen dia berkembang, pertanyaannya adalah bersediakah saya mencurahkan hidup saya? Artinya punya kesabaran, punya hati yang luas, punya penerimaan yang utuh. Itu bersedia nggak untuk mengembangkan orang lain? Gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang, gue pengen rekrut adik saya pengen rekrut istri saya pengen rekrut suami saya. Hati-hati, kadang-kadang orang deket kita itu nggak aware bahwa kita menyakiti dia. Sama kayak peribahasa, yang menyakiti lidah itu nggak pernah, misalkan kaki gitu ya, jempol kaki kejauhan. Yang menyakiti lidah itu seringkali gigi, karena gigilah yang berdekatan dengan lidah. Nah, sama gitu ya. Jadi gue ngeh banget bahwa oh, kalau dulu-dulu Esther kurang berkembang, itu pasti ada partnya saya yang kurang sabar gitu untuk membantu perkembangannya Esther. Padahal Esther udah punya kemampuannya. Sehingga akhirnya Tuhan baik banget. Tuhan baik sama saya, Tuhan baik sama Esther. Ketika Lukas lahir di keluarganya Esther dan Syekh, dia sebetulnya nggak punya tekanan apa-apa, nggak punya pada waktu itu. Beda dengan dulu ya. Dulu kan ketika saya bangkrut, dia juga ikut terkena imbasnya, punya tekanan ekonomi. Tapi sekarang, waktu tahun 2021, dia nggak punya tekanan apa-apa. Tapi tiba-tiba dia menemukan why-nya yang tadi dia bilang. Dia menemukan kemauannya. Dan teman-teman boleh ngeh lagi nih. Ketika Esther menemukan lagi yang namanya kemauannya, maka dia menemukan kemampuannya. Nah, boleh nggak, ceritain sama teman-teman bagaimana proses Esther sampai akhirnya menemukan why di tahun 2021. Sebelum itu nih, Esther, sorry. Ya. Saya jadi tahu ya, ternyata ya, ketika
Koriko tadi cerita ya, ternyata Koriko yang jadi berubah loh, karena ada hidupnya Chester. Berarti ini makasih loh Chester, karena ada Chester ya, Koriko jadi Koriko yang sekarang ya. Aduh, keren. Lanjut Chester. Oke, ngomongin tentang why, memang apa sih yang jadi why-nya Esther gitu. Jadi bener banget, nggak ngerti juga ya maksudnya. Tuhan baik banget ngirimin mempercayakan saya dititipin Tuhan anak yang begitu lucu, gemes gitu ya, baik banget menurut saya gitu. Nah langsung kalau misalkan kalau kita merhatiin anak kita tidur gitu ya sambil kasih susu apa segala macam, gila. Saya suka ngomong gitu sendiri gitu ya kalau misalnya di kamar, gila nih anak lucu banget gitu. Saya nggak mau mengecewakan sang pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri yang udah titipin dia ke saya, gitu. Saya harus bertanggung jawab nih. Saya harus memberi yang terbaik buat anak saya, kehidupannya, memenuhi kebutuhannya, mendidiknya, merawatnya, bahkan pendidikan yang terbaik untuk anak saya ini. Karena saya pernah ada di posisi yang udah keterima di Unpar, dapat beasiswa 50% lewat jalur PMDK, tapi saya nggak nyobain kuliah pada akhirnya karena waktu itu saya nggak ada dananya. Yang tadi Koriko share ya, maksudnya dari mungkin waktu itu Koriko bisa dikatakan menjadi tulang punggung keluarga juga gitu. Tiba-tiba ada musibah dari garmennya, ya saya juga nggak bisa kuliah dan saat itu bukan tipe anak yang oh ya udah deh saya cari sambilan apa, bener-bener nggak kepikiran waktu itu. Jadi ya udah sampai mungkin kalau yang jurusan FISIP gitu tahu banget di Unpar ada namanya Pak Urip, itu sampai nelponin, Esther udah daftar ulang lagi belum? Itu sampai aduh Tuhan saya tuh pengen banget, tapi ya gimana ya waktu itu mungkin ya jadinya nggak kuliah gitu. Jadi saya pengen banget kasih nanti pendidikan yang terbaik untuk anak saya, dan karena lebih ke sisi tanggung jawab saya ke Tuhan sih, karena udah dititipkan anak selucu ini gitu. Terus yang kedua, biarpun saya udah punya suami, tadi Koriko singgung ya di depan, suami saya masih WNA sampai hari ini dan dia punya ada bisnis keluarga gitu. Ya bisa dikatakan puji Tuhan kita cukup. Terus saya dan suami juga punya ada usaha kuliner kecil-kecilan. Tapi saya nggak. Kenapa saya sampai segitunya? Karena saya nggak mau bergantung dari mertua. Saya memilih untuk mandiri. Saya nggak mau lah istilahnya kalau orang Jawa Barat gitu ya ngomongnya dikekepin itu diginiin aja gitu sama mertua. Jadi saya dan suami akhirnya memutuskan, yuk kita memulai apa yang kita bisa, apa yang kita punya sekarang dari nol. Kenapa? Supaya someday Lukas gede ada yang kita ceritain, value yang kita bangun dengan keluarganya. Maksudnya dari sisi mertua ya, itu kan pasti akan berbeda. Jadi kita benar-benar ingin membangun dream keluarga kita sendiri gitu sih. Gitu kok. Nah teman-teman, jadi saya saksinya, saya pun bersalah di sini ya, karena waktu itu saya pernah janji loh sama Esther, kamu sekolahnya yang bener ya, nanti kamu kuliah, Riko yang siapin angkanya, siapin uangnya. Tapi apa mau dikata teman-teman, waktu itu kita bangkrut, jangankan bayarin kuliahnya Esther ya, jadi bener-bener untuk bayar utang juga udah nggak bisa gitu. Dan itu penyesalan, buat kita penyesalan. Makanya salah satu yang bisa kita upgrade buat Esther adalah ngajak dia di komunitas ini untuk dia bertumbuh, berkembang. Mungkin salah satu yang membuat Esther minder juga teman-temannya kuliah, dia nggak bisa kuliah. Mungkin gitu ya. Tapi hebatnya seorang Esther yang tidak menyerah, benar kata Willy, bahwa masa lalu kita nggak mendefine masa depannya kita. Justru masa lalunya kita itu memperlengkapi masa depannya kita. Nah, ketika Esther merasakan nggak nyamannya untuk nggak kuliah karena keterbatasan kemampuan keluarganya, finansial keluarganya, dia jadi pribadi yang memilih untuk tidak bergantung pada orang lain. Dia jadi pribadi yang memilih untuk, saya mau persiapkan untuk anak saya sendiri dari sekarang. Nah, itulah yang tiba-tiba membuat Esther ngebut di 3 bulan terakhir. Tiba-tiba dia datang
Tiba-tiba dia cerita, kok Esther teh pengen persiapin kuliahnya Lukas. Ah, gue bilang teh ada apa ya? Yuk gue cerita yuk, ngobrol. Akhirnya dia ngerti sekali bahwa dia punya hurt tentang gak bisa kuliah, dan dia nggak mau hurt itu turun sama anaknya. Dia mau persiapin yang terbaik sejak sekarang. Dan dia tahu bahwa bisnis di Prudential bisa membuat dia mempersiapkan yang terbaik. Dia nggak perlu bergantung pada mertuanya. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan sama mertuanya. Tapi dia mempersiapkan yang terbaik dari hari ini. Bergantung di kaki dia sendiri. Berpijak di kakinya sendiri. Dan ternyata ketika Esther menemukan maunya, pada waktu itu dia bisa mempergunakan mampunya. Jadi dia mulai lagi bergerak sejak 3 bulan, Oktober, November, dan Desember. Perubahannya sangat drastis, dan yang teman-teman lihat, AAD tercapai dalam 3 bulan. Wow. Gitu. Neil, Sam. Keren banget ya Ko Luar Daniel. biasa nih. Gue sampai speechless loh, Sam. Gue sampai terharu ini Ko Daniel. Yes, betul. Sama. Jadi, Ternyata kedewasaan ya, itu pilihan. ya, Itu yes. hebat. Chester, thank you. Tadi dengerin Ko Riko sampai bayarin gimana ya kuliah gitu ya, sekolah ya. Wow, hari ini Chester jadi dewasa ya. Seneng. Ko Daniel, apa lagi nih Ko Daniel? Jadi benar-benar kita tuh belajar ya dari prosesnya Esther juga. Menurut gua kita semua juga ada pengalaman dan ngalamin hal yang sama ya, Sam. Jadi hurt kita, hal yang nggak gampang, mungkin kegagalan, ya bisa karena diri sendiri, bisa karena faktor orang lain, itu tapi nggak penting. Tapi yang pasti penerimaan akan diri sendiri itu penting ya, benar-benar it's okay, tahu akhirnya ada hal yang lebih berharga dari itu. Tadi benar, masa depan itu lebih berharga, hari ini itu lebih berharga dari apa yang udah terjadi. Jadi mau apapun keadaan kita waktu itu, kegagalannya, hal nggak enak, tapi itu terima. Kedewasaannya itu adalah terima itu sebagai apa ya, jadiin dasar, jadiin bensin buat dia lakuin yang terbaik buat Lukas gitu. Jadi terima apa keadaan kita, it's okay. Itu proses yang berharga gitu, bukan sesuatu yang mungkin nggak gampang, tapi pada akhirnya kita boleh lihat itu tuh sebagai jadiin ini ya alasan buat lakuin yang terbaik buat Lukas gitu. Jadi Yes. itu berharga banget ya, Sam. Gimana, Sam? Dan yang nggak kalah berharganya ini soal leader ya teman-teman. Kalau kita mau jadi pemimpin, Yes. tadi kita belajar banget dari Ko Riko ya, harus nurunin standar ya. Kalau Ko Riko punya standar segini ya, tapi ketemu Ci Esther yang pada waktu itu kondisinya lagi segini gitu ya, Ko Riko harus belajar jadi sabar dan nurunin standarnya dia, nurunin egonya dia. Nah menurut saya kita jadi pemimpin harus kayak gitu teman-teman. Betul. Mau bayar harga ya. Ini ya, Ko Riko dengan penerimaannya juga bisa menerima keadaan orang lain mau apapun prosesnya, karena kan masing-masing setiap orang punya proses sendiri ya. Kan kita sebagai leader mungkin ngelihatnya, aduh pengennya berdasarkan proses kita, menurut kita yang benar bagaimana. Nah, tapi sama-sama belajar ya. Jadi bagus banget sih, benar-benar menajamkan Ko Riko satu sama lain dengan Esther itu ya benar, nggak ada yang kebetulan dan nggak ada kesalahan sebetulnya di situ. Mau apapun yang udah terjadi mungkin, ya luar biasa. Betul, mungkin hari ini ya partner-partner di sini ya punya temen yang partner juga atau leader yang punya partner juga hari ini ya. Mungkin partnernya lagi dalam kondisi yang gak gampang. Mungkin partnernya juga lagi kondisi stuck ya, atau mungkin partnernya lagi ngedown. Tapi hari ini kita diingetin lagi yuk, kita yang memahami mereka ya. Kita ada buat hidup mereka. Nah itu yang aku belajar dari Ko Riko ya. Betul. Gitu. Atau mungkin dari sisi partner juga punya leader yang kayaknya kok kayak gini kayak gitu. Nah mereka pun juga berproses teman-teman. Jadi it's okay, sama-sama berproses,
kita pun juga punya proses kita, leader kita pun juga punya proses kita. Jadi it's okay, kita pun juga bisa loh bantu leader kita loh. Jadi nggak selalu harus leader yang bantu, itu bagian mereka, tapi kita tanggung jawab kita sendiri juga, ya it's okay, kasih sama-sama kita berkembang gitu. Jangan karena hidup teman-teman, leader teman-teman ya berubah loh teman-teman. Betul. Jadi kita pun juga it's okay, kita berbangga juga lakuin proses kita juga sama leader kita. Gitu. Seru ya. Nah, ini pertanyaannya bukan lucu sih. Final statement dari Koriko. Nah, ini kesannya kayak apa aja kan? Kayak nggak enak kan final statement dari Koriko. Jangan. Nah, Koriko, kira-kira nih hal akhir apa yang paling mau Koriko sampaikan yang buat teman-teman yang mengejar juga, lakuin prosesnya mereka buat mengejar Juni ini, masih ada waktu buat kita first final gue sampai kehilangan kata-kata final sprint, first final sprint kita di bulan Juni ini, apa yang mau Koriko sampaikan? Tapi Esther dulu deh, apa tuh yang mau Esther sampaikan, baru Koriko. Ya, gimana ya? Pertama, fokus sama prosesnya teman-teman, nggak usah lihat kiri kanan. Jadinya kita juga nggak fokus sama apa yang jadi goals-nya orang lain, karena selama ini ternyata saya juga terlalu sibuk memperhatikan goals-nya orang lain, jadi saya juga nggak bisa nemuin why-nya saya apa. Nah, hari ini fokus sama prosesnya teman-teman, nggak apa-apa langkah kecil tapi dilakuin setiap hari, dan yang paling penting yang tadi, bukan karena mampunya, tapi maunya atau enggak teman-teman. Itu sih. Wow, luar biasa. Wow. Koriko, silakan. Oke, teman-teman ada yang sekali lagi boleh ketik di kolom chat yang mau kejar untuk promosi AAD. Boleh raise hand, boleh Maria tuh raise hand ya. Maria pasti Maria. Maria belum selesai pertanyaannya kok langsung resen. Langsung. Kalian Maria pasti mau nanya ini mah. Gue seneng loh Maria itu ya aktif sekali. Ini tanda-tanda orang fokus, orang punya integritas. Dia kalau ada apa dia tanya karena tanda-tanda orang pengen tahu gitu ya. Nah, teman-teman kalau Anda mau pertanyakan terus seberapa mau. Kenapa mau? Apa yang membuat Anda mau? Buat siapa kalau Anda mencapai titik yang Anda mau? Bagaimana rasanya kalau saya ada di titik yang saya mau? Bagaimana rasa orang yang mengasihi saya, yang percaya sama saya? Bagaimana perasaan mereka waktu itu? Kalau teman-teman bisa merasakan, teman-teman bisa memperkuat rasanya, teman-teman bisa mendapatkan pada waktu itu apa yang terjadi sama teman-teman, kembalikan ke diri pertanyaan di awal. Apakah itu yang saya mau? Kalau benar jawabannya iya, itu yang saya mau banget. Maka teman-teman nggak perlu pusing dengan bagaimana caranya. Karena caranya selalu ada. Sekali lagi, kalau teman-teman sudah mendapatkan maunya, why-nya, teman-teman nggak usah pusing dengan caranya. Karena caranya selalu ada. Teman-teman diskusikan dengan leader. Diskusikan dengan orang-orang yang pernah berhasil. Diskusikan dengan orang-orang yang pernah lewatin prosesnya. Dan lakukan. Kalau kita udah punya maunya, itu cukup. Karena hal yang kita kejar, itu ada di depan mata. Tapi kalau lu belum punya maunya, lu sibuk dengan caranya, percayalah, ketika ada satu hambatan, kita akan cepat untuk bilang, I quit. Ini bukan milik saya. Ini bukan bagian saya. Cuman orang lain yang bisa melakukan itu. Saya akan quit di tengah jalan. Jadi nggak perlu fokus dengan caranya. Fokuslah dengan maunya. Perkuat kemauannya, perkuat rasanya, dapetin maunya itu benar-benar kalau Ko Andre bilang nya. Setelah itu baru diskusikan caranya.
Kalau Anda nggak tahu caranya, diskusikan caranya, cari tahu caranya, karena selalu ada cara. Di first final sprint, bulan Juni ini, kalau orang bilang tinggal 2 minggu, kayaknya nggak keburu, maka ketika itu ada di dalam pikiran kita, terjadilah nggak keburu. Tapi kalau teman-teman bilang, masih ada 2 minggu nih, gue akan lakukan yang terbaik, keburu atau nggak keburu, gue akan lakukan yang terbaik. Percayalah, possibility itu selalu ada. Kemungkinan itu selalu ada. Itu aja kurang lebih, Neil, Sam. Wow. Paket lengkap hari ini, Sam. Paket lengkap, Koriko, Chester, thank you. Yes. Kita boleh dong teman-teman kasih apresiasi yang terbaik di unmute buat Esther dan juga Koriko, teman-teman. Thank you, Esther, Koriko. Thank you. Thank you, Esther. thank you, Thank you, Koriko. Esther. Thank you, Koriko. Thank you, Atoy. Thank you, Koriko. Thank you. Hari ini tuh sharingnya meresap ke hati ya, Sam ya. Yes. Luar biasa. Aduh, saya jadi belajar banyak nih dari sisi leader, dari sisi partner. Ini penting Betul. banget ya buat kita ya. Yang disebut ini bukankah ini ya, Ko Daniel, yang disebut bertumbuh bareng-bareng? Oh iya dong, makanya benar-benar benar. Yes. Betul sekali, Sam. Jadi hari ini luar biasa, teman-teman. Nah, tadi kita udah dengar semua yang kayaknya jadi semangat, jadi apa ya? Itu tuh buat kita ngelakuin segala sesuatu, buat kita ngejar apa yang jadi goals kita di sampai akhir Juni ini. Jadi kita boleh lakuin, kita boleh action, lakuin aja, mau karena mau, pastinya gue percaya mau, tapi tanyain dulu deh bener-bener mau apa enggak. Nah, kalau mau mah pasti ada yang bisa dilakuin.